Anak sampai Karbala sampai jam 10, anak sampai jam 12 gitu. Boleh, ntar gimana? Saya mesti ke Al-Badar, mesti nengok anak-anak yang demo. Kalau ada yang demo hari ini kan anak mahasiswa lagi pada demo kan? Insya Allah kalau saya nongol sebentar aja gitu, bikin mereka semangat sekaligus terarah kan? Bahwa demo itu nggak ada batu, demo itu nggak ada kayu, demo itu nggak ada pukul-pukulan, nggak ada siram-siraman, demo itu rangkulan, demo itu pelukan, demo itu salaman, demo itu dikawal oleh polisi, bukan berhadapan dengan polisi. Ya, itu demo. Sebagaimana yang dicontohkan oleh 212, itu demo. Demo itu tidak ada rumput yang terinjak. Demo itu tidak ada umat agama lain tersinggung, nggak ada. Demo itu melindungi seluruh orang. Demo itu kucing pun nggak terganggu. Demo itu ya begitulah. Dan itu udah dicontohkan dalam 212 kan? Ya Bu, ya Bu, ya, ya, apaan? Lagi bisikin temennya saya lihat. Ya Bu ya, apaan? Demo itu, ya itu dia. Demo seperti yang dicontohkan Nabi. Lah emang Nabi pernah demo? Emang ada yang bilang Nabi nggak pernah demo tuh nggak pernah tahu sejarah, nggak tahu hadis. Rasulullah itu demo tahun 616 ketika turun ayat fasda bima tu'mar. Turun ke jalan, perintah lagi itu. Fasda bima tu'mar, fa'alit anil jahilin, fa'alit anil musyrikin, fa'alit anil kafirin, itu demo. Demo turun ke jalan. Nabi yang perintahkan. Nabi yang mimpin di paling depan. Lalu kemudian truk ke depan Bilal, Anas, Muaz, Ammar bin Yasir itu ke depan jadi tameng ngelindungin Nabi. Demo Nabi. Gitu. Ya. Demo tuh begitu, akur, tenang, tertib. Hasil demo itu Hamzah masuk Islam. Ya, hasil demo itu Umar bin Khattab masuk Islam. Kenapa? Syiar kelihatan. Habis demo tuh ketentraman, habis demo keadilan, habis demo Ahok ditangkap, kan keren itu. Keren nggak? Tercapai tujuannya. Nah kita sekarang nggak. Demonya mau apa ya sekarang? Demonya tentang ayam tetangga masuk bayar 10 juta. Nggak jelas demonya, anak-anak nggak tahu demonya buat apa, nggak tahu. Demonya apaan? Ketika ditanya tuh anak STM, masa mau ewe isi sendiri bayar? Loh, kok ngomongnya begitu? Dia nggak tahu apa-apa berarti, ya kan? Masa, ya maaf ya saya mencontohkan yang jelek barusan ya. Ya pokoknya itu contoh kata-kata persis yang diucapkan oleh para peserta demo lah begitu. Kan kesian kalau dia nggak tahu apa-apa tentang yang didemoin gitu. Jadi bukan saya mendukung, bukan, tapi ya mendukung emang gitu. Demi untuk kebaikan, ya enggak ya. Ada lagi yang demo mau turunkan Jokowi gitu. Kan dia bukan presiden sekarang. Ya kan? Cuma pejabat presiden kan, menjelang pelantikan berikutnya. Jadi salah kaprah juga kalau turunkannya. Dan tidak usah menurunkan presiden yang sah. Itu bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi coba? Ya kesian mereka nggak tahu. Jadi kalau kita datang mengarahkan, dan pertama kali demo tuh kalau turun yang disamperin tuh polisi. Salaman sama polisi, pelukan sama polisi, rangkulan sama polisi, kasih bunga, tukar menukar gini, air minum. Ntar polisinya ikut demo gitu, kan seru kan? Ya kan? Ya kan 212 begitu. Bahkan pembicaranya Pak Tito kan dalam 212 kan? Jokowi juga hadir kan dalam 212 kan? Wiranto juga hadir kan? Keren gitu loh. Dunia meliput. Aksinya damai, tentram. Habis gitu tercapai tujuannya. Ahok ditangkap, diadilin di penjara gitu. Ya Allah, semoga anak-anak mahasiswa, anak-anak pelajar bisa meniru kami-kami para seniornya ya.
Ntar kami turun lagi. Kami belum turun maksimum. Ntar kalau kita turun asik. Turun dah udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini air lebih enak dari biasanya. Air apa nih? Hah? Lebih enak dari biasanya nih. Air apa nih? Oh, Darussalam, subhanallah. Ya, lebih enak dari biasanya. Lebih enak dari air yang biasa. Dan begitulah harusnya setiap mukmin. Oh, emang bukan laptopnya ini, komputernya ini. Bukan komputernya, emang kabelnya. Oh iya. Baik, ibu bapak sekalian, kita lanjutin dulu. Kita mulai dengan mengucap auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Masjid Darussalam yang luar biasa ini. Masjid Darussalam selalu eksis dan membuktikan kehadirannya di tengah-tengah kancah masyarakat. Ada masjid yang seolah tidak peduli dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Ada masjid yang di tiap pengajian bikin, maulid bikin, muharraman bikin. Begitu umat membutuhkannya diem. Ada masjid yang begitu. Ada masjid yang maunya sesuai dengan pemerintah. Ya, pemerintah ini gitu loh. Dan salahnya pemerintah juga sih, yang disebut rakyat adalah yang ngikutin, yang kritik bukan rakyat, digebukin, ya. Salahnya pemerintah juga sih. Nah, teman-teman sekalian, tapi Darussalam adalah masjid yang selalu eksis, selalu hadir dalam kegiatan apapun. Gitu ya, dalam kegiatan apapun hadir. Waktu Parade Tauhid hadir, bahkan bikin sendiri di sini. Waktu 212 kirim utusan juga. Waktu 411, saya nggak tahu tuh, ada nggak yang hadir? 411 hadir, masya Allah. Ada yang kena gebuk gak? Kalau belum kena gebuk belum sah. Bercanda ya. Ibu bapak sekalian, baik. Saya akan mulai, kalau udah pada siap semua. Kok topiknya berat sekali gitu. Karbala, Asyura, cucu Nabi dibantai, Hasan habis disikat dan seluruh keluarganya. 128 orang yang wafat dari 129 yang hadir. Coba, dari 129 yang hadir, 128 yang wafat. Satu-satunya yang diizinkan hidup Ali Zainal Abidin. Saya sampai punya daftar yang wafat. Yang wafat itu saudara ya. Sayyidina Ali yang kita kenal cuman Hasan dan Hussein, begitu kan? Karena hidup pada masa Rasul dan merupakan cucu Rasulullah. Dan Sayyidina Ali tidak menikah kecuali setelah Fatimah wafat. Ulangi, tidak menikah lagi kecuali setelah Fatimah wafat. Ya. Fatimah wafat tidak lama setelah Rasulullah wafat. Dan kemudian Sayyidina Ali menikah lagi. Anak-anaknya yang wafat pada waktu Karbala, Abbas bin Ali, Abdullah bin Ali, Ja'far bin Ali, Utsman bin Ali, Ibrahim bin Ali, Abu Bakar bin Ali, Amru bin Ali, Muhammad bin Ali, Tahrim bin Ali. Putra Ali Akbar bin Hussein. Tuh. Ya, putra Hussein nih, ya. Ali Asgar bin Hussein, Abdullah bin Hussein bin Ali,
Ali Zainal Abidin yang masih hidup satu-satunya. Itu pun orok. Ya, itu pun orok. Ada lagi satu wanita yang dijaga, jadi 130 orang ya. Maaf. Ada putranya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, cucu Rasulullah Hasan wal Husain, yang Hasan. Ya Abdullah bin Hasan, Qasim bin Hasan, Zaid bin Hasan, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, teman. Abu Bakar bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Wahai Syiah yang hari ini hadir dan menyamar duduk di antara kita, udah pasti ada. Udah pasti. Saya di kemana-mana itu pasti dia ngikut gitu loh. Sebentar, yang saya akan identifikasi Syiah itu yang mana? Saya hafal mukanya. Saya hafal mukanya. Kemana aja dia ada gitu. Ah, udah ketemu, udah ketemu. Udah ketemu. Di tempat bapak-bapak ada gitu ya. Ada, udah. Di ibu-ibu ya nggak enak saya kesononya. Udah pakaiannya hitam-hitam aja, yang hitam-hitam udah lihat, hitam-hitam, wah, hitam-hitam Syiah nih, ya. Ya, Syiah, ya Allah ya Rabb. Saya mau cerita kenapa Syiah itu ada, baru kemudian Karbala ya. Biar ada sedikit sisi sejarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai gambar biar ada sisi visualisasinya, gitu ya. Bismillah. Bismillah. Nah, ini dia. Sirah Nabawiyah. Bukan. Mana ya? Materi Islam. Materi Islam Syiah. Ajaran bukan Islam. Ah ya, saya punya materi ajaran bukan Islam. Kita lihat sebelumnya taktik Syiah. Syiah. Kita lihat peristiwa Karbala. Sebelumnya, ini ada pengurus Syiah nih. Pengurus Syiah seluruh Indonesia. Ya. Pengurus Syiah seluruh Indonesia. Nanti kita buka pelan-pelan, sabar. Jangan keburu nafsu, Pak. Ada orang Syiah di sini, ntar dia marah lagi. Dia bilang gini ntar, itu fitnah. Saya bukan pengurus, gitu. Lah kok lo tahu, gitu katanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, mari kita lihat sedikit cuplikan kenapa Syiah itu muncul dari sini. Ya. Bismillah. Ya, saya bikin urutan tahun. Ini ibu terus pada masuk terus. Nggak apa-apa kita mulai sekarang. Nggak apa-apa. Nggak suruh menunggu gitu nggak. Ya Pak. Datang terus 10, 15 brol. Kapan gue mulainya? Dari tadi udah ngulur waktu aja. Mulai aja Pak. Ngopi dulu dah. Punya Cina atau punya orang kita ini? Alhamdulillah. Di Malaysia sedang
jalan sebuah program namanya BMF, Buy Muslim First. BMF, Buy Muslim First, BMF, lagi sedang berjalan program itu. Dan subhanallah, luar biasa, orang Islam hanya membeli dari orang Islam, terutama membeli makanan yang sifatnya 80% dari konsumsi. Makanan dan minuman sifatnya ya, dan fashion, baju. Makanan, minuman, baju itu 80% belanja. Dan umat Islam hanya membeli dari umat Islam. Berhasil membangkrutkan hampir semua pengusaha. Keren ya? Keren nggak? Kita bisa nggak bikin begitu? Bisa nggak? Janji? Janji? Bener? Ayo kita bikin BMF, Buy Muslim First, untuk food dan clothes ya. Kalau yang lain sulit kita hindari. Handphone ya terpaksa merek Oppo, merek Samsung terpaksa ya, karena nggak ada merek handphone Assalam gitu, nggak ada. Kalau ada handphone merek Assalam gue beli duluan. Ya, laptop yang terpaksa mereknya Asus, ya mereknya Dell terpaksa. Kenapa? Karena nggak ada. Bukan kita bilang itu setengah-setengah, nggak apa-apa begitu. Jangan nuding, jangan nuding. Percuma gitu, nggak percuma. Yang kita bisa kita lakukan, yang nggak bisa kita serahkan kepada Allah. Bisa ya? Bisa ya? BMF apa? Buy Muslim First. Yuk kita canangkan dari kota Darussalam ini, dari Masjid Darussalam kota wisata Cibubur ini, kita canangkan Buy Muslim First mulai besok 1 Oktober 2019. Siap? Siap? Hari ini kita canangkan. Saya belum pernah canangkan ini di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai 1 Oktober 2019 kita jalankan Buy Muslim First. Takbir. Biarin lo, rasain lo. Lihat lo apa yang terjadi lo, ya. Lihat apa yang terjadi lo, ya. Niscaya pengusaha muslim akan bermunculan. Ya, sekarang nggak berani. Kenapa? Karena kita nggak konsumsi. Saya berani ngomong begini karena saya pernah tinggal di Malaysia cukup lama. Demi Allah yang memegang jiwa saya. Waktu kita naik mobil itu minyaknya tak ada. Minyak bensin. Minyak tak ada gitu loh. Lewat itu Shell. Saya bilang, tuh minyak. Tanah Pak Eka, tanah. Nggak mau di situ Pak Eka. Lewat lagi yang lain nggak mau, begitu Petronas masuk dia. Hanya mau membeli produk dalam negeri. Serbuan barang dari RRC yang namanya baju lah apalah semua menyerbu ke situ, tak peduli mereka. Karena sebenarnya sebelum dicanangkan program Buy Muslim First, mereka udah nggak mau membeli. Biarkanlah mereka datang sebanyak-banyaknya ke Malaysia. Kami tak nak beli Pak Haikal. Dia hanya beli dari situ. Kemarin saya baru ngobrol, ada tamu saya 6 orang datang dari Malaysia, datang dan bermalam ya di rumah ya, dan dia cerita dia di Malaysia sekarang minyak goreng yang tadinya Rp36 ya, yang punya orang RRC, kalau sebut Cina entar rasis lagi ya, yang RRC itu tadinya dia jual Rp36, diskon sampai Rp18, tetap nggak ada yang mau beli minyak goreng. Sementara punya Muslim harganya Rp34, laris habis terus-terusan. 18 mereka jual dengan jumlah yang sama. Tuh begitu keren baru. Jadi kita mau ngasih pelajaran, jangan macem-macem gitu loh. Ya, jangan macem-macem. Bukan saya menebar kebencian, enak aja. Justru saya sedang menebar rasa nasionalisme yang tinggi. Justru saya sedang menebar rasa gunakanlah produk-produk Indonesia. Ya, nggak usah keasing-asingan, nggak usah. Gunakanlah produk-produk Indonesia. Lah itu yang ngomong Cina, bukan. Dia orang Indonesia,
keturunan Tionghoa. Yang kita maksud ini, jangan dipotong videonya jadi fitnah. Yang kita maksud ini adalah produk-produk RRC yang masuk kemari. Jangan disentuh, jangan dipakai, jangan digunakan sama sekali. Ini kita akan jadi bangsa yang kuat. Termasuk bank asing yang berafiliasi. Ada bank sini join sama bank asing. Udah, stop, hentikan. Tarik semua duitmu itu. Taruh ke bank nasional saja. BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah. Taruh di situ. Ya niscaya kita akan lebih kuat sebagai bangsa. Tidak lagi asing-asing. Minum kopi nggak usah cappuccino, latte. 48.000. Itu kopi pakai susu doang, kopi susu 15.000. Enak lagi. Tuh dijual di luar kopi Babe Haikal. Jadi promosi gua. Kan cuma bedanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia doang. Betul? Iced tea 25.000, Bu. Itu es teh tawar di warung Padang, goceng. Ya kan? Sama kan? Teh pakai es doang. Kita demennya bahasa Inggris melulu sih. Salad vegetable with sauce peanut. Apa coba? 80.000 tuh. Itu apaan sebenarnya? Gado-gado 15.000 pakai lontong lagi. Iya kan? Iyalah. Salad vegetable with sauce peanut and garlic. Ketoprak itu, Bu. Bener nggak? Saus garlicnya apa? Kacang tanahnya pakai bawang putih. Kan jadi ketoprak, bener? Iya. With bihun, dengan bihun. Udah. Sok gaya ke barat-baratan. Padahal cuman apaan sih? Coffee, cappuccino. Itu kopi biasa pakai kayu manis. Udah. Pakai busa di atasnya yang tidak merubah rasa. Selesai. Bibir aja pada busa-busa di mulut. Demen apa kelihatan begitu? Udah ya, Bu. Ya Pak, hentikan produk-produk asing, gunakan produk dalam negeri sendiri. Sebisa kita dan yang ada. Yang nggak ada ya nggak apa-apa, terpaksa sambil beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Fried chicken, udah stop. Itu bahasa Inggris. 26.000 rupiah. Ayam goreng itu, ayam goyeng. Itu cuma berapa duit? 14.000, 15.000. Ada ayam goreng Mas Mono, ada ayam goreng Suharti, ada ayam goreng Mbok Berek, ada ayam goreng, ada ayam banyak. Kenapa mesti ayam goreng yang fried chicken? Kosmetik juga, nggak usah pakai yang lain. Kita punya kosmetik dengan pabrik terbesar di Asia nomor 1 dan pabrik terbesar nomor 2 di dunia, Wardah namanya. Ya, saya ngomong bukannya sponsor Wardah, bukannya ambasadornya Wardah, tapi karena peduli gitu loh. Yang punya Bu Nur Hayati, sahabat saya, berkali-kali saya datang ke pabriknya, diundang untuk ngeliat. Ternyata kan luar biasa. Ini pantas kita gaungkan kepada seluruh ibu-ibu se-Indonesia, pakai Wardah. Ya, Bu Nur Hayati lihat dong. Bagi kayak Wardahnya ke rumah. Ada maksud dong. Nggak usah. Ntar beli aja ya. Wardah. Deodoran. Pewangi deodoran. Ya Bu. Ya. Enak banget tidurnya begini. Nggak usah pakai deodoran asing. Kita punya yang bagus. MBK namanya. Kenapa dia ketawa ya? MBK namanya. Asli punya Bu Nunung, punya keluarga apa kemarin saya diundang tuh lihat pabriknya. Kenapa MBK? Burket. Itu mah dulu bedak. Sekarang MBK tuh deodoran ada. Ada yang spray, ada yang deodoran gitu. Udah yang asing-asing udah.
Sampo udah banyak, sepatu udah nggak usah pakai sepatu yang lain, pakai sepatu punya Pak Bambang, paling terkenal seluruh Indonesia, Tomkins namanya. Oh, baru tahu. Anak saya pakai Tomkins gitu kan. Itu asli punya orang Indonesia, asli punya orang Muslim, namanya Pak Bambang. Saya ngajar di Tomkins setiap hari Jumat terakhir. Ya, udah stop pakai orang asing, gunakan produk sendiri. Nih saya bangsa kita akan jadi kuat dan seterusnya dan seterusnya. Baik, udah terakhir ya, ibu-ibu masih datang aja ya Allah ya Rabbi. Kalau kejauhan maju nggak apa-apa. Iya, kejauhan nih di mari nih nggak apa-apa. Beneran, boleh ya Bu? Kejauhan saya nggak enak nggak ngeliat. Nih kemarin boleh nih. Masih bisa ya. Baik, dan Bapak cukup di situ. Bapak cukup di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Karbala adalah kerjaan Ubaidillah ibn Zaid. Siapa dia? Orang yang diutus oleh Hussein bukan untuk berhadapan dengan orang yang diutus dengan Yazid bin Muawiyah, bukan untuk berhadapan dengan Hussein. Bukan untuk berhadapan dengan Hussein radhiyallahu an, sang mujahid. Ya, kita katakan Hussein sang mujahid besar. Ya, mungkin zaman pasca Nabi, pasca Rasulullah, tidak ada mujahid yang lebih besar daripada Al-Husain. Tapi jangan jadikan itu legitimasi untuk teriak-teriak sampai sekarang dalam hari Asyura, Husain, Husain. Jangan dong. Saya utus orang untuk hadir dalam perayaan Asyura di indoor tenis kemarin, Senayan. Wallahi, demi Allah yang memegang jiwa kita, saya bersumpah, dia mengirimkan video dan live dan merekam yang banyak, dan saya telah menyaksikan hampir semua rekaman-rekaman itu. Dan dia juga mengaku secara sah di bawah sumpah, di mana dia hadir dari awal sampai dengan selesai sambil beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sholat selama perayaan, dari mulai sebelum zuhur sampai setelah maghrib dan isya. Tidak ada break sholat zuhur, tidak ada break sholat asar, tidak ada break sholat maghrib. Biar antum tahu apa itu Syiah dari dalam, dari aslinya, dari orang yang hadir dalam perayaan-perayaan itu. Yang ada adalah break siang dan kemudian dipersilahkan sholat, dan sholatnya itu enggak menghadap kiblat dimanapun dia sedang berada. Sholatnya Bu ke sono, enggak ada yang berjamaah. Ada yang menghadap sono, ada yang menghadap sini, ada yang menghadap sini, ada yang beradu kepala, ada yang beradu pantat. Agama apa itu? Ya Rabb, kesian. Kita bukan sedang menghujat. Kita katakan, wahai teman-temanku, wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, yang hari ini masih meyakinkan Syiah, yang hari ini tidak mau menyebut nama Rasul, yang hari ini tidak mau menyebut nama Abu Bakar Siddiq, nggak mau menyebut nama Umar bin Khattab, nggak mau menyebut nama Utsman bin Affan, hanya Ali, Husain. Kembalilah kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembalilah kepada mereka semua salafus saleh yang memuliakan semuanya, bukan untuk mengagungkan yang satu dan mengkafirkan dan melaknat yang lain. Kembalilah, kami menghimbau, ya, kembalilah dengan satu kiblat yang sama, yaitu Ka'bah. Kembalilah kepada Quran yang sama, Al-Quran yang sekarang. Kembalilah kepada alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Mari kita sama-sama berucap, wahai saudaraku, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina wal mu'minat ikhwana. Yang demikian yang harusnya kita lakukan. Namun kenapa Syiah itu muncul? Syiah itu muncul tak ubahnya sebagaimana yang lain muncul. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang dilahirkan pada tahun 1978 telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, yaitu Ismail dan Ishak, yang terukir dalam suratul Baqarah ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa wassa bi Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, kata Ibrahim kepada Ismail dan Ishak, ya, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah menetapkan, memilihkan dan menentukan agama ini untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jelas sekali saudaraku, jangan kau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Itulah kata-kata Nabi Ibrahim kepada Ismail dan Ishak. Dalam ayat tadi dikatakan juga wa Yaqub, dan demikian pula Yaqub. Dan Yaqub punya anak 12, yang anak yang ke-11 namanya Yusuf alaihissalatu wassalam. Yaqub pun berwasiat kepada anak-anaknya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ismail juga punya anaknya 6, juga berwasiat fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ismail terus memerintahkan keluarganya tetap Islam dan melaksanakan sholat dan zakat. Surat Maryam ayat yang ke-54 dan 55. Demikian pula Nabi Allah Ishak alaihissalatu wassalam mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan memerintahkan sholat kepada anak-anaknya. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-72 dan 73. Demikian pula Nabi Yaqub mewasiatkan itu, ucapan itu kepada anak-anaknya dengan berkata, fala tamutunna illa wa antum muslimun wa nahnu lahu muslimun, kata anak-anaknya Nabi Yaqub. Surat Al-Baqarah ayat 133. Saudaraku sekalian, bertaburan ayat-ayat itu supaya kita tahu tidak ada yang melenceng kecuali orang-orang yang melepaskan diri dari ikatan-ikatan itu. Allah telah menentukan, inni ja'iluka linnasi imaman. Itu firman Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sungguh aku jadikan kau Ibrahim ini linnas, bagi manusia imaman, pemimpin. Karena itu jangan pernah lari dari yang itu. Ya, jadi Nabi Ibrahim lah yang mengawali kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi beliau memang orang yang paling awal, tetapi bukan berarti paling nomor satu. Yang mengawali sebagai Abul Anbiya, bukan Abul Adyan. Abul Anbiya, bapak para nabi, bukan Abul Adyan, bukan bapak semua agama. Iya Bu, beda. Bapak para nabi sama bapak agama beda. Sekarang digeser, Nabi Ibrahim katanya bapak semua agama. Zalim itu pergeseran itu. Nabi Ibrahim itu bapak semua nabi, Abul Anbiya, bukan Abul Adyan, bapak agama-agama, bukan. Sementara orang Yahudi mengaku Ibrahim adalah Yahudi. Sementara orang Nasrani pun mengaku Ibrahim adalah Nasrani. Padahal tidak. Al-Baqarah 140 Allah berfirman, am takuluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub ala sebat kanuhu dan au nasara. Apakah kalian mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan semuanya, ya, dan anak cucunya itu ada yang Yahudi atau ada yang Nasrani? Tidak. Allah jawab dalam surat Ali Imran ayat yang ke-67, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifa muslima. Muslim mereka, wa makana minal musyrikin. Begitu dengan tegasnya, maka kesanalah kita berkiblat. Lalu apa yang terjadi? Setelah Nabi Allah Ibrahim diutus oleh Allah, Allah minta Ibrahim melanjutkan risalahnya kepada anak-anaknya. Dan anak itu sampailah kepada Nabi Allah Yaqub, cucu daripada Nabi Ibrahim. Ya. Singkat cerita, sampai dengan tahun 1430 Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Allah Musa. Nabi Musa ada hubungannya dengan Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim. Anak Nabi Yakub yang ketiga, datuknya Nabi Musa. Yakub alaihissalatu wassalam punya anak 12, Ruben, Simon, Lewi. Nah, Lewi ini
Ruben, Simon, Lewi, Yahuda jadi Yahudi ntar. Ruben, Simon, Lewi, Lewi jadi Nabi Musa ntar. Ruben, Simon, Lewi, Yahuda, Issakhar, Zebulun, Gad, Aher, gubernur Jawa Barat ntar. Aher. Lupa ada gue tuh. Ruben, Simon, Lewi, Yahuda, Issakhar, Zebulun, Gad, Aher, dan Naftali, Yusuf, Benyamin. Yusuf dan Benyamin. Ya, ntar Yusuf jadi bendaharawan di Mesir. Ntar Benyamin punya keturunan untuk menumpas pasukan Jalut yang gede-gede raksasa itu, ya. Ruben, Simon, Lewi. Lewi ini ntar punya anak Amr. Amr punya anak Qahit. Qahit punya anak Imran. Imran punya anak Musa alaihissalatu wassalam. Ya, ini Musa alaihissalatu wassalam. Ini Nabi Yakub. Yakub punya anak Ruben, Simon, Lewi punya anak Amr. Amr punya anak Qahit. Qahit punya anak Imran. Imran punya anak Musa. Ya, ke atas tuh Musa. Jadi Musa bin Imran bin Qahit bin Amr bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nyambung Nabi Musa, ya. Nah, Nabi Musa alaihissalatu wassalam melanjutkan risalah Islam kepada Nabi Harun dan kepada Nabi Yusha bin Nun. Ya, Nabi Harun itu saudara Nabi Musa, sedangkan Nabi Yusha bin Nun keponakan Nabi Musa. Ya. Nabi Harun wafat duluan di Petra. Lalu Nabi Musa wafat di Mount Nebo. Tinggal sepandangan mata itu Masjidil Aqsa dapat. Tapi Nabi Musa belum membawa masuk ke sana. Maka itulah disebut sampai sekarang the promised land, tanah yang dijanjikan, gitu. Keponakan Nabi Musa yang bernama Yusha bin Nun berhasil masuk melalui kota Jericho. Dan di sana kemudian ada kerajaan Israel. Al-Baqarah 246. Ya, Al-Baqarah 246. Itulah Allah mengangkat Talut sebagai raja, bukan sebagai nabi. Ya, nabinya Nabi Samuel. Ya, di situ nabinya udah Samuel. Ada Nabi Samuel. Kalau baru dengar ya belum, ntar kapan-kapan kita kupas ya. Ada, itu nabinya orang Islam. Nabi Joshua juga ada, Joshua, itu Nabi Yusha, gitu, ya. Nabi Sam'un juga ada, itulah Samson. Iya, Samson and Delilah. Samson itu Sam'un, itu hadis, ya, hadis itu. Cuman dilecehkan dengan dibilang dipotong bulu ketek jadi nggak kuat, gitu ya. Itu pelecehan para nabi sebenarnya. Itu Nabi Allah Sam'un. Nabi Sam'un itu nabi yang kuat, nabi yang gagah, kata Rasulullah. Rasulullah tersenyum setiap cerita Nabi Sam'un. Kata sahabat, kenapa tersenyum ya Rasulullah kalau cerita Nabi Sam'un? Akhirnya Nabi Muhammad cerita, iya, gimana gak senyum ya? Dia tuh nabi seorang diri, hidupnya seorang diri, makan minum semua seorang diri, dakwah seorang diri, tak satupun orang yang mengikutinya. Dan di sorga hanya seorang diri yang masuk tanpa satupun umat. Kenapa? Karena umatnya mengingkarinya. Umatnya lebih senang dengan raja di masanya. Sehingga Nabi Sam'un ditangkap, diikat di 2 buah tiang. Ya, diikat di buah tiang dengan dikhianati oleh wanita Magdalena yang memotong rambutnya sehingga tidak punya kekuatan lagi. Rambut bukan ketek. Ini film kita ketek dipotong, bulu ketek jadi lemah. Ya Allah. Baik, lanjut supaya paham dari mana sumber Syiah muncul. Lalu kemudian di masa Talut punya anak, disayembarakan. Siapa yang bisa membunuh raja yang tinggi gede Jalut itu akan dinikahkan oleh anaknya Raja Talut. Ya, maka anak muda yang bernama siapa? Yang berhasil mengalahkan raksasa. Siapa anak muda itu? Gimana ibu-ibu? Ngaji dong, ini sejarah penting. Nabi Daud. Ya, Nabi Daud. Ini sejarah Islam penting supaya tahu nggak ada satupun nabi yang tidak Islam. Nabi Musa itu Islam. Siapa bilang orang Bani Israel Kristen? Siapa bilang orang Bani Israel Yahudi? Buka surat
Yunus ayat 84. Baca coba. Tuh ada mic tuh. Ada mic biar ibu-ibu semua dengar. Silakan mic-nya diambil. Ini trik ketika leher udah mulai kering. Ambil mic-nya Bu, ambil mic-nya Bu, baca yang keras. Kesian tuh ibu-ibu di Ubin, ya Allah, maju ngapain? Yang datang belakangan. Nih sini nih masih ada nih, luas banget. Ayo coba lihat apa agama Nabi Musa, baca salah seorang yang udah ketemu. Ibu yang di sebelahnya pegang Quran, sebelahnya pegang Quran, ibu biarin dia baca, ibu buka surat Ali Imran 52. Ibu tetap baca tadi betul, surat Yunus. Berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya saja. Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Salah terjemahannya, di-delete, dihapus. Di terjemahan orang liberal gak perlu dipakai. Delete, uninstall. Delete dan uninstall. Ketahuan masih pakai terjemahan yang gak benar. Cari terjemahan yang benar, sebelahnya bacain. Yunus 84, sengaja ini. Bukan saya mengulang-ulang ayat di setiap majelis, tapi sebagai salah satu barometer. Mana ayat-ayat yang gak perlu, mana terjemahan-terjemahan yang gak perlu dipakai. Uninstall segera Bu. Uninstall. Coba cari yang benar, sampai yang benar ketemu. Sengaja saya begini tiap majelis, sekaligus mendeteksi. Buka surat Yunus 84, coba baca. Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya saja. Salah, nggak pakai saja, pindahin lagi. Saya hafal ayat-ayatnya. Dan Musa berkata, nah, wahai kaumku, ayo. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya, jika kamu benar-benar orang muslim. Tuh yang betul. Nabi Musa berkata pada kaumnya, jika kau beriman kepada Allah, bertawakallah jika kau benar-benar orang muslim. Ini masih dipakai sih yang liberal, yang sekuler itu loh. Hapus, uninstall. Tahuan kan? Tahuan, masih ada terjemahan itu di antara ibu-ibu sekalian. Uninstall, lapor. Ya, kasih rate 0 biar down. Biar jangan ada lagi orang yang install itu. Ibu yang tadi masih pakai, coba buka surat tadi Al-Baqarah 132. Gitu. Tadi ibu yang baca mana tadi? Bu yang baca, yang Qurannya udah bener. Bu, yang ibu yang tadi yang terakhir baca mana yang terakhir baca? Ibu ya. Ibu buka sekarang surat Ali Imran ayat 52. Ali Imran 52. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, dia berkata, dalam kurung keingkaran mereka siapa? Bani Israel. Kenapa nggak dibaca dalam kurungnya? Israel, saya masih hafal tuh bunyinya. Maka dia berkata, yeah. Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun dalam kurung sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Tuh, jelas. Nabi Isa bawa agama apaan? Yang keras. Nabi Isa bawa agama apa? Yang keras. Nabi Isa bawa agama apa? Islam. Di terjemahan yang lain Nabi Isa ada apa? Apa itu kesian? Kenapa?
Jatuh. Ibu-ibu harap tenang. Baik, lanjut. Ya, Ibu, jangan gunakan kalimat terjemahan itu lagi. Gunakan terjemahan yang betul-betul. Ya, terjemahan yang betul-betul benar. Nabi Isa itu mengajarkan agama Islam, bukan mengajarkan berserah diri semata. Wahai Bani Israel, kata Nabi Isa, siapa yang tolong aku nih sekarang? Siapa yang tolong agama Allah nih sekarang? Kata Nabi Isa. Kaum Hawariyun pengikutnya berkata, kami yang tolong. Saksikan wahai Nabi Isa, kami orang Muslim. Tuh, Ibu yang tadi terjemahannya benar. Buka lagi, contoh lagi. Surat Maryam ayat yang ke-6, ayat yang ke-30 dan 31. Silakan. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil. Tuh ya, dia Isa berkata bahwa Allah memberinya kitab Injil. Terus? Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ya, terus ayat berikutnya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi, di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Nabi Isa loh. Nabi Isa loh, menunaikan sholat, membayar zakat, mengajak orang kepada agama Islam. Makanya kalau terjemahannya benar, jadi benar kita beragama. Bu, Ibu lagi. Jadi asisten gue loh. Sekali lagi Ibu buka surat Sof 61 ayat yang ke-7, coba buka. Apa yang diajak oleh Nabi Isa sekalian dibuktikan di situ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam. Tuh, padahal ayat sebelumnya siapa yang berkata? Ayat yang ke-6 siapa yang berkata? Nabi Isa. Nah, ayat yang ke-5 siapa yang berkata? Musa. Nah, jadi gara-gara salah baca terjemahan, sampai sekarang masih berkata apa agamanya Nabi Ibrahim? Agama Ibrahim agama tauhid. Enak aja, Islam. Sampai sekarang tuh gara-gara salah baca terjemahan tuh. Entah siapa yang hatinya busuk yang menerjemahkan Quran dengan penuh kata-kata yang sok toleransi padahal salah. Kita mesti menjaga dong terjemahan. Jangan bilang Islam, bilang aja berserah diri. Enak aja. Nggak bisa. Katakan, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Terjemahan yang liberal itu, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri. Bagaimana sih? Ya, orang kita lagi bahas Karbala, kenapa ke situ lagi ya? Ya habis ini sih terjemahannya bikin kesel, bikin emosi. Mana bukan kopi babe Haikal lagi ya? Iklan terus, ya di belakang ada itu, ya buat apa yang agen gitu ya. Baik teman-teman sekalian, lanjut ya. Saya juga heran nih ibu-ibu ditanya kok gitu. Nabi Talut tuh akhirnya Raja Talut akhirnya mengambil Nabi Daud sebagai mantu karena Nabi Daud berhasil menumpangkan Talut. Bilangin dong nggak tahu.
bilang nggak tahu, cari orang, suruh orang, kalau di masjidnya, lagi di masjid itu beresin gitu dong, sama bisa. Afwan. Baik, jadi ibu-bapak sekalian harus tahu tuh, ya. Harus tahu karena ini Islam. Ntar ketemu bakal paham banget kenapa ada Syiah gitu. Kenapa ada Kristen? Kenapa muncul Kristen di muka bumi itu? Kenapa? Tahu sebabnya apa? Kenapa ada Yahudi gitu loh? Ada, ya Bu? Ya, 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 ya. Nah gitu dong. Lihat kemari, ya. Lihat kemari, lihat kemari, lihat kemari, lihat kemari. Supaya paham. Nah Talut tuh punya anak, anaknya ada beberapa dan salah satu anaknya dinikah sama Nabi Daud gitu. Siapa nama istrinya Nabi Daud? Bu Daud. Yang ngomong Bu Daud udah pernah ngaji itu sama saya tuh. Itu buat nyindir ibu-ibu yang nggak tahu ya. Namanya Michal. Kakaknya Michal Yonatan. Yonatan itu ipar daripada Nabi Daud. Lalu kemudian Nabi Daud punya anak dari pernikahannya dengan Michal. Nama anaknya siapa? Siapa? Sulaiman. Nama istrinya Nabi Sulaiman siapa? Salah, Buleman. Nama istrinya siapa? Balqis. Apa agama Nabi Sulaiman ayo? Apa agama Nabi Sulaiman? Iya. Kalau Bilqis apa agamanya apa? Bilqis apa? Penyembah matahari, Majusi. Kok bisa menikah? Kok bisa menikah? Hah? Nah, surat apa? An-Naml. Apa kata Ratu Bilqis sebelum menikah? Aslamtu ma'a Sulaiman. Aku diislamkan oleh Nabi Sulaiman. Jadi Ratu Bilqis sebelum nikah masuk agama Islam dulu. Tuh surat An-Naml. Baca ayat 1 ambil ayat 17. Aslamtu ma'a Sulaiman kata Bilqis. Aku diislamkan oleh Sulaiman. Baru kemudian masuk Islam. Baru kemudian menikah. Gitu. Lalu anaknya Nabi Sulaiman siapa? Kepanjangan dah, ntar kapan-kapan kita bahas. Ada Yerobeam, Rehabeam. Yerobeam inilah yang menciptakan agama Yahudi. Ketika Nabi Sulaiman wafat karena meninggalkan harta yang banyak, gitu. Rehabeam tetap Islam, sedangkan Yerobeam menciptakan agama Yahudi untuk sebagai tandingan kepada agama Islam. Maka disitulah when King Solomon died, divided kingdom of Israel. Maka ketika Nabi Sulaiman wafat, divided kingdom of Israel, pecah dua kerajaan Israel. The first kingdom is Israel. Kerajaan pertama masih Israel, who take Islam as a religion dan tetap mengambil Islam sebagai agama. And the second kingdom is Judea, who take Judaism as a new religion. Dan kerajaan kedua bikin kerajaan namanya Judea yang mengambil Judaism as a new religion dan mengambil Judaism itu Yahudi sebagai agama baru. Kapan? When 930 BC tuh. Itulah kisah munculnya agama Yahudi. Singkat cerita, Nabi Sulaiman melanjutkan risalah Islam kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria melanjutkan risalah Islam kepada Nabi Yahya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya punya keponakan namanya Maryam. Baik Zakaria, Yahya, Maryam adalah orang yang sholat, tidak pernah tinggal sholat. Dalam Al-Baqarah ayat yang ke-45 sampai dengan ke-52. Sholat mereka semua. Nggak ada yang nggak sholat. Mereka menunaikan zakat. Lalu kemudian sampai muncul Nabi Allah. Lihat ke mimbar aja dulu Bu. Ini waktunya udah habis. Lihat ke depan aja. Maka muncullah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan dia diangkat oleh Allah ketika tahun ke-30 kenabian. Surat An-Nisa. La khitalahu wa la salabu walakin subbihalahu. Nggak pernah dibunuh. Enggak pernah disalib, tapi diserupakan. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi Isa wafat? 300 tahun kemudian, Kristen belum ada, Nasrani belum ada, yang ada Islam dan Yahudi. Zaman Nabi Sulaiman
nggak ada Yahudi. Zaman Nabi Daud nggak ada Yahudi. Apalagi zaman Nabi Musa, 400 tahun sebelum Nabi Sulaiman itu Nabi Musa, nggak ada. Itu dalil yang tadi ibu baca. Islam 930 ada agama Yahudi, jadi ada Islam dan Yahudi. Nabi Isa gelisah karena sebagian orang ikut Yahudi. Surat Ali Imran 52. Begitu juga surat 61 ayat 14. Wa isqala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarallah famana ta'ifatu min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Kedua, wa ayyadna alladziina amanu fa ayyadna alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Shaf ayat yang ke-14. Gitu. Siapa nih yang tolong agama Allah nih kata Nabi Isa? Hawariyun berkata, nahnu ansarallah, kami penolong agama Allah. Washhad bi annana muslimin. Gitu. Maka kemudian jadilah setelah Nabi Isa wafat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala bukan wafat, maaf, diangkat, maka kemudian Yahudi bikin undang-undang untuk mensalib semua orang Islam yang masih ada. Tuh. Yahudi yang buat undang-undang setelah dia berhasil membunuh, dalam tanda kutip ya, membunuh Nabi Isa. Karena sebelumnya dia membunuh Nabi Yahya, sebelumnya dia membunuh Nabi Zakaria. Emang Yahudi tukang bunuh para nabi. Maka setelah Nabi Isa diangkat 325 tahun kemudian muncullah agama Nasrani. Tuh. Ya, muncul agama Nasrani. Lalu 610 siapa yang diangkat jadi nabi? 610 siapa yang diangkat jadi nabi? Tahun 610 siapa yang diangkat jadi nabi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ini lagu ya. Saya mengulang-ulang kisah ini sendiri gitu ya. Coba kita bayangkan Islam lagi takut muncul. Bukhairah, seorang yang beragama Islam di masa Rasulullah sebelum Rasulullah menjadi nabi. Dia ketakutan. Dia sembunyikan keislamannya. Tapi buku sejarah kita mengatakan dia orang Kristen. Waraqah bin Naufal, seorang yang muslim sejati. Buku sejarah kita mengatakan dia seorang yang Kristen. Dan Nabi berguru kepadanya. Maka orang Kristen berkata Nabi berguru kepada Waraqah bin Naufal. Dia takut menyembunyikan. Kenapa? Karena orang Nasrani di bawah perintah Ratu Helena. Ini kalau perempuan jadi pemimpin nih. Di bawah perintah Ratu Helena mencongkel mata semua orang yang sholat. Ya, Ratu Helena punya undang-undang mencongkel mata semua orang yang sholat, saudaraku. Bahaya itu. Maka nggak ada berani orang yang sholat. Karena kalau ketahuan Yahudi disalib, kalau ketahuan Nasrani dicongkel matanya. Sampai kemudian Nabi Muhammad menyampaikan keislaman itu. Alang 1000 kali sayang setelah Rasulullah wafat. Dilanjutkan kepemimpinan oleh Abu Bakar Siddiq, oleh Umar bin Khattab, oleh Utsman bin Affan, oleh Ali bin Abi Thalib. Dan setelah Ali bin Abi Thalib terpecah dualisme kepemimpinan. Ada yang minta dengan Husain, ada yang minta dengan Muawiyah. Dan kemudian setelah Husain wafat, Karbala terjadi. 10 tahun kemudian muncullah agama Syiah. 110 tahun kemudian muncullah agama Syiah. Tuh. Setelah Nabi Sulaiman wafat muncul Yahudi.
Setelah Nabi Isa diangkat muncul Nasrani, dan Nabi Muhammad wafat muncullah Syiah. Jadi Yahudi, Nasrani, Syiah sama semua cerita kemunculannya, biar paham. Begini emang munculnya. Nggak puas, harta, kekuasaan, jabatan, maka muncullah agama Syiah, agama baru. Ya. Dan kemudian Rasulullah SAW meninggalkan anak-anak, yaitu meninggalkan anak yaitu Fatimah, dan menikah dengan Ali bin Abi Thalib, dan punya anak Hasan yang pertama dan Hussein yang kedua. Ya. Kenapa para sahabat tidak mengambil Hussein, tidak mengambil Ali? Nah, ini cerita yang lain. Saya skip ya. Saya masuk ke sini ya. Karbala. Ya. Ini film sering diputar di acara-acara Syiah. Ya. Filmnya mengerikan. When skies wept blood. Karbala, ketika langit penuh darah. Ya. Ketika langit bersimbah darah. Dikutip dalam hadis yang katanya padahal palsu, ya, palsu hadisnya. Saya barusan membaca ulang, betul, bohong, ya, tidak demikian. Banyak yang mengada-ngada, banyak yang menambah-nambah. Kepalanya lah ditendang-tendang Hussein sampai ke sana, sampai ke mana? Sampai ke Iran, dari Irak, dari Karbala sampai ke Syam, sampai ke Damaskus. Berapa puluh kilometer nendang-nendang. Nggak hancur tuh kepala, ya hancur dong, ya nggak banyak ya, ditusuklah sama tumbak, dibawa kemana-mana. Itulah kesedihannya dipaksa dan dibuat-buat gitu, sehingga gampang sekali menyeret orang ke dalam Syiah. Nih lo kelakuan orang Sunni, kelakuan orang ahli sunnah. Filmnya sangat mengharukan. Di beberapa acara itu dimainkan film itu, ya, sampai waktu di Balai Sudirman orang Syiah bikin teater berdasarkan hadis Bukhari yang diselewengkan tentunya. Umar bin Khattab menyeret Ali untuk berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq katanya. Diseret Ali nggak mau, Ali masuk ke rumahnya, pintunya ditendang oleh Umar bin Khattab. Di dalamnya ada Fatimah yang lagi hamil, maka kemudian Fatimah keguguran, darah berceceran, dan Ali diseret sampai kena darah daripada Fatimah yang kandungannya keguguran gara-gara ditendang dengan Umar bin Khattab. Masya Allah, sejahat itu kah Umar bin Khattab menendang putri Rasulullah? Padahal kata Nabi, andai kata ada Nabi setelahku, maka Umar nabinya. Sesungguhnya Allah meletakkan di mulut Umar itu ja'alul haq fi lisanin Umar, kata Nabi. Mana mungkin? Apa Nabi yang salah masa? Umar tuh nggak berani setan deketin. Kata Rasulullah, inna syaitanu la yafiru min zili Umar, wa masalaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhor. Keren itu Umar itu ya. Sesungguhnya setan tuh lari ngibrit daripada Umar bin Khattab. Wa masalaka Umaru fajjan, dan nggak bakal setan itu lewat satu gang. Umar lewat satu gang, illa wasalaka saitanu fajan akhor, kecuali setan akan milih jalan gang yang lain. Tuh lihat, nggak berani gitu loh. Setan itu ketemu Umar nggak berani. Ya, emang begitu, setan takutnya sama orang, bukan sama bacaan. Kita dilatih begitu baca setan, auzubillahi. Lalu setannya bagaimana lu baca auzubillahi sih? Hadis sahih riwayat Bukhari, ketika Nabi Muhammad SAW pernah masuk ke masjid, tiba-tiba ada setan di luar masjid. Hanya Nabi yang bisa lihat. Bohong, orang bisa lihat setan. Bohong, yang viral tuh pocong diuber-uber, bohong. Bohong. Nguber-nguber pocong di atas pohon lah, di senter-senter, bohong. Nggak ada begitu, mana ada. Rasulullah yang bilang, aku berjumpa dengan setan dan kalian tidak akan pernah bisa melihat setan. Apabila di antara kalian sanggup melihat setan, maka kalian tidak akan sanggup makan dan minum selama 40 hari. Saking jeleknya setan itu loh.
jelek banget gitu loh. Nggak sanggup makan dan minum kata Nabi. Nggak sanggup makan dan tidur selama 40 hari. Kebayang-bayang jeleknya gitu loh. Kalah mantan sama setan kali ya. Sejelek-jelek setan makin jelek mantan kali ya. Ya Bapak Ibu sekalian itu loh. Jadi Nabi nggak masuk ke dalam masjid. Setan nggak masuk ke dalam masjid. Nabi lihat di depannya itu. Nabi nanya, kenapa kamu kenapa ngapain di sini? Mau menggoda orang ya Rasul. Mau menggoda siapa? Mau menggoda yang sholat tuh di masjid. Kenapa nggak masuk? Kenapa nggak menggoda? Aku takut karena ada yang tidur di sampingnya. Masuk akal nggak tuh ngomongan setan begitu? Kok takut sama yang tidur, tapi mau ganggu orang yang sholat? Ya, yang tidur itu orang berilmu. Setan nggak bisa deketin, ngeri dia, panas tubuhnya untuk mendekat orang yang berilmu. Gitu. Ya. Jadi bukan karena bacaan, karena orangnya gitu. Itu yang lagi sholat dia berani deketin gitu ya. Jadi mustahil Umar berlaku demikian karena Umar adalah orang yang sangat terjaga. Umar bersamaku di surga kata Rasulullah. Abu Bakar bersamaku di surga kata Rasulullah. Dan sampai kuburan Sayyidina Umar dan Abu Bakar bersampingan dengan kuburan Rasulullah SAW. Bagaimana dalam film itu dibantai? Bagaimana dalam film itu Husain dipanah, dipancung rame-rame? Wah, film ini mah film bener-bener dah, ya, nggak usah diputer di sini, menimbulkan sebuah emosional yang tinggi banget, ya. Biar saya freeze, saya sajikan freeze-nya doang, ya. Ibu bapak sekalian, sampai kepala Al Husain itu dibawa, ditendang-tendang, tuh orang pada emosi banget, kepala Husain, ya. Lalu kemudian sekarang diibaratkan kepalanya dipegang. Orang pada nangis semua tuh pakai jilbab hitam-hitam tuh. Ibu-ibu jangan selalu hitam, sekali-sekali hitam. Ntar jilbabnya warna kembang, ada apa yang lain gitu. Ntar disangka Syiah loh. Sekarang saya mau tanya, lebih utama mana sahabat apa keluarga? Lebih utama mana sahabat Nabi apa keluarga Nabi? Apa? Lebih utama mana sahabat Nabi atau keluarga Nabi? Ada yang bilang sahabat, ada yang bilang keluarga. Orang Syiah berkata, Ibrahim itu yang melanjutkan Ismail, keluarga. Ismail itu yang melanjutkan Ishak, keluarga. Musa itu yang melanjutkan Harun, keluarga. Harun itu yang melanjutkan Yusha bin Nun, keluarga. Daud itu yang melanjutkan Ismail, Sulaiman, keluarga. Zakaria itu yang melanjutkan Yahya, keluarga. Yahya itu yang melanjutkan Isa, ponakan, keluarga. Nabi Muhammad yang melanjutkan mestinya siapa? Ali dong, keluarga. Masa Abu Bakar? Gitu katanya. Serta merta orang yang picik ilmu pengetahuan berkata, bener juga ya. Kan? Bener juga ya. Ini argumentasi Syiah. Padahal nggak boleh. Itu kan hawa nafsu ente. Ikutin Nabi aja. Nabi bilang bermusyawarahlah. Itu Nabi bilang. Lalu bagaimana dengan peristiwa Ghadir Qum? Yang ketika Nabi angkat Ali, man kuntu maula fahazal aliyu maulahu. Siapa yang menjadikan aku pemimpin, maka Ali pun pemimpinnya. Bagaimana di situ? Itu bukan legitimasi pengangkatan Ali sebagai khalifah. Tapi cinta nggak sama keluarga, sama keluarga Nabi? Cinta nggak? Ya wajib cinta. Ente nggak sebut keluarga Nabi, kafir. Iya, kafir. Artinya nggak sholat.
bukan nggak sebutnya. Kan dalam salat kita wajib membaca Allahumma at-tahiyatul kan ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuh. Bukan karena bacaannya, karena salatnya gitu. Dan kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Baihaqi, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharon. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja muta'ammidan faqad kafara jiharon, maka sungguh telah kafir terang-terangan. Maka itu jangan pernah meninggalkan salat. Kenapa? Karena akan dihukumkan kafir. Dalam salat kita sebut nama Nabi dan sahabat dan keluarga, nggak sebut sahabat tuh, gitu kata orang Syiah. Ente sebut deh sahabat, nggak sah salat ente. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, nggak sah, bid'ah. Kan selalu kama ra'aitumuni usolli. Coba, beliau begitu selalu berargumentasi, banding-bandingin terus antara keluarga dan sahabat. Akhirnya kita melecehkan sahabat Nabi. Iya juga ya gitu. Kalau antum cinta keluarga Nabi dan wajib mencintai karena dia disucikan sesuci-sucinya, Al-Mumtahanah dan seterusnya. Apa harusnya? Kamu harus berduka dong ketika cucu Nabi dibantai. Itulah Karbala. 10 Oktober 680 ya. 10 Oktober 680. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah. Inilah yang terjadi peristiwa yang sebenarnya. Mereka menyamakan dirinya untuk merasakan penderitaan Hussein dalam peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala apa sebenarnya? Labbaik ya Hussein, inilah taktik Syiah. Ya. Lihat sedikit tentang Syiah, lihat. Kata siapa itu? Khomeini, ya, Nabi termasuk Nabi yang gagal. Coba lihat, ini orang kurang ajar banget sama Rasulullah. Kurang ajar ini orang. Kok Nabi termasuk Nabi yang gagal? Itu ada kitabnya, Al-Mukhtarat min Ahadis wal Khutubat, Imam Khomeini halaman 42. Ya, janganlah demikian. Nih dia lagi berkata Aisyah kafir, anti keluarga Nabi, berbuat keji. Karbala lebih utama daripada Ka'bah. Ya. Lalu apa sebenarnya? Lihat, saking bencinya dengan sahabat Nabi. Aisyah, Hafsah dibikin sendal, Abu Bakar, Umar dibikin sendal, diinjak-injak. Bahkan di sana untuk masuk WC wajib injak Abu Bakar, Umar dan Utsman. Saya punya kitabnya. Saya punya kitabnya. Harus injak nama ini sebelum masuk WC, sebelum masuk toilet. Saya punya kitabnya, ada kitabnya. Udah saya scan di sini. Kita bukan lagi bahas Syiah, kita lagi bahas tentang kita bukan lagi bahas ajaran, kita lagi bahas Karbala sebentar ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin. Jadi, teman-teman sekalian, apa yang terjadi sebenarnya di Karbala adalah sebuah pembunuhan terhadap Al-Husain. Betul. Peristiwanya terjadi pada tanggal 10 bulan Oktober. Yang wafat tadi saya bacakan tadi. Tapi biang kerok dari usaha ini sebenarnya Abdullah bin Zaid. Yang terjadi sebenarnya adalah usaha dari
Husain bin Ali, cucu Rasulullah SAW, yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Muawiyah yang mengangkat Yazid sebagai khalifah, bukannya Hasan, bukannya Husain. Pada tahun perdamaian, Sayyidina Ali wafat pada tahun 661 ya, 661 Sayyidina Ali wafat. Maka pucuk pimpinan itu berpindah ke tangan Muawiyah di Syam. Karena posisinya Muawiyah sebagai gubernur pada waktu itu, dan Syam sangat luas. Nah, di Madinah diangkat Hasan sebagai khalifah juga. Jadi ada dua khalifah dalam Islam. Yang pertama Muawiyah, yang kedua Hasan bin Ali bin Abu Thalib, atau Hasan bin anak daripada Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Nah, ketika Hasan sebagai khalifah, terjadi dualisme kepemimpinan. Nah, hebatnya Hasan, darah Rasulullah mengalir di sana, mendatangi Muawiyah dan berkata, saya lepaskan jabatan ini demi persatuan umat Islam. Hasan mengundurkan diri. Namun kita bikin perjanjian bersama. Setelah Muawiyah sebagai khalifah, berikutnya adalah Hasan. Gitu. Jauh usianya. Hasan masih 20-an, sementara Muawiyah udah 40-an, senior, sahabat Nabi yang senior, ikut dalam setiap peperangan. Sementara Hasan dan Husain masih balita pada waktu Rasulullah ada. Ya, gitu. Nah, akhirnya diperintah oleh Muawiyah. Baik, kata Muawiyah. Muawiyah mau ikut perjanjian itu. Namun gimana ya? Habis Muawiyah kan Hasan. Habis Hasan siapa? Balik lagi ke keluarga ente. Gitu. Ntar habis keluarga Muawiyah, balik lagi ke keluarga Nabi, Ahlul Bait, gitu. Selalu seperti itu pergiliran kekuasaan. Berdasarkan musyawarah nih, jadi gitu. Nah, namun sayang 1000 sayang, Hasan setelah pulang, setelah tiba di Madinah, mendapat harta, mendapat jabatan dari Muawiyah. Hasan bin Ali mendapatkan berbagai macam harta, dan kemudian tidak lama kemudian dia tewas, wafat, syahid, diracun oleh istrinya. Begitu kejadiannya. Lalu setelah Muawiyah selesai masa jabatan, yang berhak melanjutkan kepemimpinan siapa? Ini perjanjiannya. Muawiyah. Habis Muawiyah Hasan. Habis Hasan Husain. Habis Hasan Muawiyah lagi. Gini deh, keluarga Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah deh, ya. Abbasiyah tuh sini, Ali dan keluarga dan sahabat dan keluarga Nabi. Bani Umayyah tuh sini, anak keluarga daripada Bani Umayyah. Umayyah tuh kafir dedengkot di zaman Nabi, ya. Karena Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Sufyan itu musuh Rasulullah pada waktu itu. Ya, atasnya lagi ada Umayyah. Bani Umayyah itu Muawiyah. Setelah itu Bani Abbasiyah. Setelah itu Bani Umayyah. Setelah itu Bani Abbasiyah. Setelah itu Bani Umayyah. Ini cerita, kalau mau dengerin khusus tentang Karbala begini ceritanya. Lalu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, terus bergantian, begitu yang disetujui. Maka sekarang masa jabatannya Bani Umayyah, yaitu Muawiyah. Setelah Muawiyah wafat, siapa yang jadi? Harusnya Hasan. Ternyata Hasan wafat. Jadi siapa yang mesti mengambil kepemimpinan Islam? Ingat perjanjian ya.
Muawiyah. Kalau wafat Hasan. Kalau wafat Yazid anak Muawiyah. Anak Muawiyah udah gede kan. Ya Yazid. Yazid wafat Husain. Husain wafat anak Yazid ntar. Anak Yazid namanya Muawiyah juga, Muawiyah 2. Lalu anak Husain, Ali Zainal Abidin. Itu perjanjiannya. Ya, sekarang kita urutin ya, kita urutin. Ayo kita urutin ke atas. 1 Muawiyah, Abi Muawiyah siapa? Hasan. Abi Hasan siapa? Yazid. Oke. Ternyata Hasan wafat. Jadi kalau Muawiyah wafat yang gantikan siapa? Silahkan jawab, siapa? Yang keras suaranya siapa? Yazid. Siapa? Yazid apa Husain? Husain katanya. Siapa? Siapa Bu? Yazid. Siapa? Husain. Siapa? Yazid. Siapa? Pak, suaranya juga Pak. Siapa? Yazid. Siapa? Husain belakang. Ente aja nggak akur apalagi mereka. Betul nggak? Sengaja saya tanya. Ente aja beda pendapat, apalagi mereka. Apalagi kubunya Yazid yang udah digaji, dapat onta, dapat rumah, dapat istri, dapat kurma, dapat kebun, pasti akan mempertahankan Yazid. Apalagi kubunya Husain yang mendapat gaji dari Baitul Mal, kehormatan, kemuliaan, mendapat harta, mendapat jabatan, mendapat korma, mendapat istri, akan mempertahankan Husain. Tuh ceritanya. Namun Husain tidak ada begitu. Husain, darah Rasulullah mengalir di sana. Maka dia berangkat bersama keluarganya, jumlahnya 128 orang pada tanggal 9 bulan Oktober tahun 680. Di sekeliling Husain ada sahabat-sahabat senior Rasulullah yang masih hidup. Ada siapa misalnya? Anas bin Malik. Ada keluarga daripada Salman Al-Farisi. Oh, macam-macam, subhanallah. Disuruh selesai sama dia. Selesai. Sudah. Billahi taufik wal hidayah. Dia yang suruh. Ya timpukin dia dah. Bentar ya. Udah disuruh berangkat, tapi tunggu sebentar, masih tanggung. Saya berusaha menarik garis yang jauh agar ibu-ibu dan bapak-bapak memahami begitulah karakternya. Gitu. Loh, kok kejadian? Iya, sahabat Rasulullah itu yang masih hidup menasihati keluarga Talha, keluarga Zubair, jangan wahai cucu Rasulullah, jangan, karena kau akan dibunuh nanti. Begitu. Sahabat Nabi yang masih hidup pada zaman itu siapa? Saya cari kitabnya sebentar. Oh, Masya Allah, perawi hadis yang sangat terkenal. Lupa saya. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, itu kan sering kita dengar kan. Itu Abdullah bin Abbas tuh menasehati Husain. Abdullah bin Abbas tuh masih keluarga sih. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ya. Abbas itu kakak dari Abdullah. Abdullah itu siapa? Ayah Nabi Muhammad SAW. Ya, itu masih menasehati Husain, jangan berangkat.
Ngapain Husain berangkat? Ada dua pendapat. Pertama, ingin musyawarah dengan Yazid bahwa bukan ente khalifah, aneh gitu. Ini Muawiyah, ini Hasan, ini Yazid, ini Husain. Potong singkat, potong retel, potong cerita. Kalau Muawiyah wafat, Hasan, Hasan wafat, Yazid, Yazid wafat, Husain. Gitu kan? Lah, Muawiyah masih ada, Hasan wafat. Siapa dong? Masa lompat ke Husain atau ke Yazid? Kalau ditunjuk perorangan demikian, tapi harus ini Bani Umayyah, Bani Abbasiyah gitu. Jadi Bani Umayyah udah 5 tahun, ya udah dong. Sekarang Bani Abbasiyah dong, diwakili oleh Husain gitu. Maka Husain berangkat ke sana untuk bermusyawarah kepada Yazid, bukan ente, tapi kami ini yang memegang kekuasaan berikutnya. Pendapat yang kedua mengatakan Husain itu berangkat mau membaiat orang Irak, karena orang Irak tidak mau dipimpin oleh Muawiyah, maunya oleh cucu Rasulullah. Orang Irak tidak mau dipimpin oleh Muawiyah gitu. Sehingga Ali datang ke sana untuk baiat. Sementara Yazid menganggap orang Irak ini khianat kepada khalifah yang sah. Diutuslah Abdullah ibn Ziyad untuk memberesin pemberontakan yang ada di Irak. Gitu ceritanya. Dan Husain sangat besar kemungkinannya untuk tidak melakukan perlawanan, karena Husain tidak membawa peluru, tidak membawa senjata, tidak membawa kuda, tidak membawa apapun. Dia hanya membawa keluarga. Tidak ada satupun ekor kuda pun yang dibawa, tidak satupun pedang yang diunus, tidak satupun semua, saudaraku. Itulah, kalau dia ingin perang, kalau dia ingin melakukan perlawanan baik terhadap Irak maupun terhadap Syam, baik terhadap pasukan di Irak maupun terhadap pasukan Yazid, dia mesti bawa senjata dong, dia mesti bawa pedang dong. Tapi dia hanya bawa keluarga, maka sangat besar kebenaran Husain tidak ada niat perang. Husain ingin bermusyawarah. Yang pendapat yang kedua, Husain ingin membaiat penduduk Irak. Nah, zolimnya Abdullah bin Zaid itu loh, Ubaidillah ibn Zaid zolimnya. Dengan 1.000 sampai 3.000 pasukan, bukannya dia menumpas pasukan pemberontak yang ada di Irak karena nggak mau baiat sama Yazid. Justru yang terjadi adalah pembunuhan terhadap keluarga Nabi. Itulah Karbala. 130 yang ada, 128 yang wafat. Hanya Ali Zainal Abidin, 1 bayi yang diselamatkan dan 1 orang wanita dari keluarga, yaitu daripada keluarga anak daripada Fatimah. Anak daripada keturunan daripada Rasulullah SAW. Saya lupa namanya itu, siapa itu ya? Saya lupa wanita itu. Nanti ya. Baik. Jadi bisa dibayangkan 128 orang. Sementara ini 1.000 sampai 3.000 pasukan. Ada yang bilang sampai dengan 4.000. 128 segimana sih? Segini doang kan, sekotak ini. Ini ada 4.000 nih. Dan begitu bengisnya semua, begitu buasnya semua. Maka ulama-ulama mengkafirkan Ubaidillah ibn Zaid, tidak Yazid bin Muawiyahnya.
Karena tidak pernah ada perintah dari Yazid bin Muawiyah untuk membantai keturunan Rasulullah. Yang ada menumpas pemberontak di Irak. Gitu. Kok bisa kayak begitu? Iya, karena dulu nggak ada WA. Kada ada WA pasti berkata, pasti di WA-an gitu. Allah alam bisawab. Maka terjadilah pembantaian itu. Nah, di dalam beberapa kitab ya, luar biasa pembantaian itu, apa namanya? Ini apa kalimatnya? Faja'ala qadiban fi yadihi, ya, fi ainihi wa anfihi. Jadi apa? Ditancapkan pedang ya, yang di tangannya itu ke matanya, wa anfihi, ke hidungnya. Kacau kan kalimatnya kan. Fakultur fa ya. Qadibaka faqad ra'aitu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mawdi'ihi. Jadi kepala Husain itu dipotong, lalu Ubaidillah ibn Ziyad itu membawa ke Husain, ke Yazid, dan mulai menusuk matanya, mulai menusuk hidungnya, gitu. Ya. Aku itu Zaid ibn Arqam berkata, angkat pedangmu. Aku pernah melihat. Jadi ini sahabat nih. Aku pernah melihat mulut ini pernah dicium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Anas bin Malik juga berkata demikian. Aku melihat Rasulullah mencium tempat di mana kau menaruh pedang itu. Angkat pedangmu wahai Ubaidillah, gitu. Jadi Ubaidillah bin Zaid yang menurut para sahabat Nabi dan menurut Syekhul Ibn Taimiyah yang kurang ajar tuh dia, gitu. Dan sayang beribu-ribu sayang, Yazid bin Muawiyah tidak menghukum Ubaidillah bin Zaid itu loh. Maaf, menghukum tapi tidak merajam gitu loh. Padahal hukum membunuh dibunuh. Itu tuh yang sayang, beribu-ribu sayang tuh di situ. Dia kan khalifah. Kurang ajar. Kau membunuh keluarga Nabi, maka kau dipancung, dipenggal, gitu loh. Tapi kalau itu terjadi, tidak akan pernah lahir agama Syiah di muka bumi. Kalau itu terjadi, tidak akan lahir agama Syiah di muka bumi. Tapi karena itu tidak tegas dalam mengambil hukum, maka terjadilah kisah yang luar biasa. Husain dipancung, tidak mempan, dipanah tidak mempan. Husain membunuh 80 orang dengan pedangnya. 80 orang lawan Husain. Lalu kemudian dipenggal, lalu kemudian yang lain dicancang. Ada bayi dalam kandungan dibunuh, ada wanita dirobek perutnya, semua dicincang-cincang, ada yang dicincang tubuhnya 70 potong. Dari mana ini kisah? Jadi berlebihan. Kalau ente cinta, maka lakukanlah sebagaimana yang mereka lakukan. Apa artinya luka-luka ini dibanding dengan luka Husain dan keluarga? Baik Husain, nangislah mereka rame-rame. Gitu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, tidak demikian. Ini terlalu berlebihan, ini taktik Syiah ya. Saya dikirimin sendal tuh dulu tuh. Sendalnya tulisannya Abu Bakar tuh. Ya, sendalnya diinjak-injak Abu Bakar, nauzubillah. Nih, buku di SMP tuh. Lihat nggak? Nasab Khalifah Umar, lihat nggak? Gambarnya gambar apa? Gambarnya gambar apa? Kurang ajar nggak? Disangka bohongan kali. Kurang ajar nih orang, manusia-manusia jahat ini. Panjang sekali sih ceritanya. Baik, ibu-ibu udah ada gambarannya?
tentang peristiwa Karbala ya. Yang dominan adalah salah faham. Yang dominan adalah miskomunikasi. Yang dominan adalah Ubaidillah ibn Ziyad ya, yang membunuh. Namun sebagian lagi ada yang berkata bukan ya. Sebagian lagi Amr dan Zizausan dan Sinan bin Anas ya. Ubaidillah ibn Ziyad itu pemimpin perang, tapi panah yang membunuh Husain itu Amr bin Zizausan dan Sinan bin Anas ya. Yazid menghukum mereka, tidak membunuh, tidak memancung, tidak memenggal, tapi membunuh mereka. Ibu bapak sekalian, sampai di sini dulu. Ya, waktu di jam 10 lewat. Silahkan bertanya apabila ingin ada yang ditanyakan. Tafadhol silahkan. Assalamualaikum, dari sini bunda-bunda ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, orang-orang Syiah itu kan bertebar di mana-mana. Mana yang nanya mana? Dapat hadiah kopi Babe Haikal. Amin. 1 teguk di belakang. Ustadz, orang Syiah bertebar di mana-mana. Sedangkan kami mungkin orang yang awam ya, tidak seperti Ustadz banyak ilmu tentang orang Syiah. Sebagaimana cara menyikapi kami untuk melindungi kami dan keluarga kami. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. 1, cirinya dia nggak bakal sholat 5 waktu. Jadi kalau pengen tahu mana Syiah mana bukan, ente mesti bergaul namanya seharian. Pantang buat dia sembahyang 5 waktu, kagak bakal. Ya, kagak bakal sembahyang 5 waktu. Yang kedua, kagak bakal ngadep kiblat. Kagak bakal. Sembahyang di mana aja, ngadep mana aja. Dan boleh sembahyang pakai celana pendek, ya. Nggak percaya lo, gue punya foto-foto Syiah, kan aneh, banyak ya, ajaran-ajaran Syiah itu banyak saya punya, lengkap lah. Ajaran mana tuh? Ajaran Syiah. Ya. Ini yang saya scan daripada kitab-kitab nih. Oh, yang scan bukan saya, bukan. Saya dapat dari Ustadz Farid Uqbah. Orang yang sangat concern dengan perjuangan. Ya. Ada juga film tentang Syiah. Banyak sekali. Nah, ini ciri ya Bu ya. Ciri pengikut Syiah ya. Nggak keluar. Ya ini nih. Tidak sholat Jumat. Tidak mengakhiri sholatnya dengan salam. Tidak ada sholat berjamaah. Tidak mengakui sholat 5 waktu. Mayoritas Syiah membawa turbah, lingkaran buat sujud. Tidak langsung buka puasa setelah azan maghrib, dia nunggu sampai isya. Nggak ada salat tarawih bagi mereka bersama kaum muslimin. Tidak pernah baca Quran dan tidak mengharamkan nikah kontrak dan tidak mengakui Khalifatul Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu ciri pengikut Syiah. Jelas? Ayo, udah lewat 10 menit nih. Siapa lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Mana dia? Aku. Waalaikumsalam. Kan ini ajaran Syiah ini sudah merajalela lah. Istilahnya sudah sangat-sangat mengkhawatirkan dan mengkhawatirkan anak muda zaman sekarang, karena kadang-kadang anak muda zaman sekarang nggak tahu yang Syiah yang Islam benar dan Syiah itu kan udah nggak tahu, mereka membedakan. Ini Syiah ini bisa diberantas nggak sih Ustadz? Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman Pak Harto
nggak berani Syiah muncul, disikat sama Pak Harto. Syiah muncul zaman PDIP. Siapa? Jalaluddin Rahmat, anggota DPR dari PDIP, ketua Syiah. Ya udah masuk pemerintah ya gampang ngatur dari dalam. Gitu ya Bu. Selama masih bercokol di situ susah. Ya. Mestinya harus ada penelitian soal Syiah. Kalau penelitian kita nggak dianggap, mestinya partai-partai itu, PDIP misalnya, ya partai besar di Indonesia, kita nggak membenci partai, tapi saya ngomong sejak Jalaluddin Rahmat sebagai anggota partai PDIP, ya ketika Jalal masuk ke dalam partai PDIP, maka mulailah berani banget gitu loh Syiah mengadakan kegiatan. Didukung dengan segala macam perangkat, ya. Ya Allah ya Rabb. Begitulah kurang lebih Ibu sekalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Ya. ingin bertanya, Ya. bagaimana tanggapan Ustadz Ya. mengenai pemimpin Suriah Bashar al-Assad yang sudah diketahui bahwa dia adalah salah satu tokoh Syiah yang paling keji terhadap kaum muslim, apalagi di Suriah sudah banyak korban yang dia yang banyak. Begitu saja Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz? Ya, Bashar al-Assad adalah pengikut Syiah yang sangat keji, karena bagi Syiah halal membunuh orang Islam Sunni seperti kita. Kita itu kafir, darah dan hartanya halal. Juz 10 halaman 361. Ya, selain Syiah itu kafir, bukan Islam. Ya, kitab Al-Hadaiq halaman 136. Tuh, halaman 361, kita itu najis, kafir, harta dan darahnya. Ya wajarlah dengan ajaran yang kayak begini mereka bisa membunuh. Ni'matul al-Jazari, ulama Syiah, berkata dalam kitabnya Al-Anwar Al-Nu'maniyah juz 2 halaman 210 bahwa kaum Sunni itu disebut nasibi, sedangkan nasibi itu dihukumi najis sama dengan kafir harbi, darahnya, hartanya halal. Itu kata dia. Apakah dia seperti ini? Saat ini tidak, tapi nggak tahu kalau udah banyak. Itu kalimat saya, jangan digeneralisir saya memfitnah mereka ini. Ya, jangan, beda. Jangan dipojokkan ketika saya berkata sejak PDIP menerima, ya sejak PDIP menerima Jalaluddin Rahmat sebagai kepala ketua daripada Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia Ijabi, maka mulailah dia mengadakan acara besar-besaran di Balai Sudirman, di Senayan, gitu ya Bu ya. Bukan saya menuduh PDIP, bukan. Tapi sejak PDIP menerima si Jalaluddin Rahmat sebagai anggota PDIP, disitulah Syiah mulai merajalela. Semoga ini menjadi gambaran ya bahwa Syiah itu berbahaya bagi NKRI. Ya, Syiah itu menghalalkan, Syiah itu kasar dengan NKRI, ya. Dan hati-hati. Maka pesan saya sebagai penutup, mohon maaf udah nggak bisa selesai lagi. Pesan saya ini satu. Negara-negara yang dulu damai seperti Libanon, Irak, Suriah, Libya, Mesir, Yaman telah runtuh karena konflik Sunni Syiah. Maka demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, jangan coba-coba mensyiahkan orang Sunni di bumi Indonesia. Baik, mudah-mudahan Allah berikan manfaat atas pertemuan ini. Kapan-kapan kita sambung lagi.
Mudah-mudahan ibu-ibu memahami tentang hakikatnya dan saya mengucapkan jazakumullah khairul jaza kepada pengurus, pada panitia. Mudah-mudahan ini mencerahkan, bukan membingungkan. Mudah-mudahan ini mempersatukan, bukan memisahkan. Mudah-mudahan ini wujud daripada cinta kepada bangsa Indonesia agar terhindar dari segala perpecahan. Karena dimanapun Syiah berada, di sanalah ada perpecahan dan peperangan. Dan kita nggak pengen. Kita udah sama saling menghormati. Ada Islam di sini, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Katolik, ada Protestan. Akur, tenang, amar, tertib. Kalau Syiah mau jadi agama, Syiah dengerin nih. Kalau Syiah mau jadi agama, Anda ajukan ke Departemen Agama biar disahkan jadi agama. Agamanya Syiah gitu. Jangan bilang Islam, kami kesinggung. Orang Kristen nggak apa-apa hidup di sini. Oh, ini Pancasila kok. Kalau orang Syiah mau hidup di sini berdampingan, sono ajuin kepada Departemen Agama dan bilang ente itu agama ente Syiah. Dan jangan pernah memaki orang yang kita cintai. Gitu aja. Sebagaimana orang-orang Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha nggak pernah memaki Nabi Muhammad. Kalaupun ada oknum dan kita protes dan dedengkotnya udah ditangkap Basuki Cahayapurnama. Lah kan dia ngomong jangan mau dibohongin sama Al-Maidah 51. Itu kan menghina Quran menurut keputusan MUI. Saya mah insya Allah bicara sesuai koridor Pak Bu, nggak bakal fitnah. MUI kok yang bilang dia mencela dan menghina Al-Quran kok, bukan kita. MUI yang bilang. Siapapun yang mencela ditangkap. Banyak. Polisi bekerja dengan baik urusan penangkapan ini. Banyak yang ditangkap, para pendeta ada yang ditangkap karena menghina agama Islam. Syiah dong tangkap karena menghina Abu Bakar, menghina Umar, menghina Utsman. Kenapa nggak berani nangkap Syiah? Itu tanda tanya besar buat kita semua. Baik teman-teman sekalian, saya sangat concern dengan sejarah. Karena itu sampai membangun Bukit Swiss Jonggol. Ya, di sana ada pusat peradaban Islam sedunia. Wih, Pak Haikal banyak duitnya ya. Enggak, duit orang. Supaya gue ngomong supaya jangan ditangkap sama KPK. Ya, bikin perahunya aja 106 miliar rupiah. Bikin perahunya doang. Ya, kami bikin perahu Nabi Nuh. Kami bikin perahu Nabi Nuh di Bukit Swiss Jonggol. Perahunya doang tuh 106 miliar rupiah. Bukit Swiss Jonggol, nggak jauh ya. Mekarsari, terus gitu ya. Itu kami buat di sana tujuannya untuk apa? Ya untuk meluruskan sejarah Islam, gitu ya. Bertetangga dong sama kita, ya bertetangga sama kita supaya ibu-ibu bisa sebagai bagian dari orang yang memperhatikan sejarah. Tinggalnya di sini boleh, di sono boleh, di sini atau di sono villa boleh. Ntar SD, SMP, SMA, universitas itu jadi tempat tujuan wisata. Kalau selama ini suka wisata ke kubah emas, cuman ngelihat kubah warnanya emas, padahal bukan emas gitu ya. Ya, kesana datang untuk melihat sejarah. Ada urutan sejarah lengkap. Saya buat dari mulai sejarah Nabi Ibrahim, saya Nabi Nuh, dari mulai perahu itu sampai zaman Khulafaur Rasyidin, sampai sejarah terjadinya semua agama, termasuk jadinya agama Syiah kayak apa di pusat peradaban Islam sedunia gitu ya. Yuk bertetangga sama saya di Bukit Swiss Jonggol. Mungkin di sana ada panitia yang akan menyambut ibu bapak sekalian. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya Haikal Hasan mohon pamit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dan membuat kita sebagai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kirain saya bahas itu, nggak taunya sampai sini, wih Karbala, maka jadilah pembahasan Karbala. Akhir kalam, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita cinta kepada pemimpin dan jadikan pemimpin cinta kepada kita. Allah jadikan kita cinta kepada polisi, biar polisi cinta kepada kita. Allah jadikan kita cinta kepada para menteri dan para menteri pun cinta kepada kita.
Allah jadikan semuanya akur, nggak ada lagi yang berantem. Allah jadikan semuanya kompak, nggak ada lagi yang lempar-lemparan. Allah jadikan Indonesia baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allah jadikan kita semua kompak bersaudara, nggak ada lagi yang ribut. Allah jadikan semua partai berakur bersatu untuk kemakmuran bangsa dan negara dan agama. Allah jadikan semua agama kompak untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Allah jadikan semua suku rata kompak akur untuk menciptakan negara Indonesia yang tertib, aman, gemah, ripah, lojinawi. Allah jadikan semua orang Islam sepakat dan kompak untuk menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang kompak. Allah jadikan di Papua, di Wamena aman, tentram, tiada lagi dendam terhadap sesama. Allah jadikan semua negeri aman. Allah jadikan di Ambon yang sekarang lagi bergejolak karena gempa juga negeri yang aman. Amin. Dan semua negeri. Allah jadikan saudara-saudara kita yang di Aceh pun adalah orang yang sangat concern dan sangat loyal dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Allah jadikan semua bangsa Allah menjadikan semua suku di Indonesia ini menjadi suku yang tentram, suku yang sangat menghargai satu dan yang lain. Sehingga Allah jadikan Indonesia sebagai contoh peradaban di seluruh dunia. Allah jadikan Indonesia sebagai contoh akurnya seluruh dunia. Allah jadikan Indonesia sebagai contoh walaupun berbeda-beda tetapi tetap menyatu. Allah jadikan Indonesia ini adalah negara yang punya 714 suku tapi akur, punya 630 bahasa tapi kompak, punya 13.000 pulau tapi bersatu, punya 3 waktu tapi tetap menjaga sholat dari Aceh sampai Papua. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.